Shalom saudara, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan melalui streaming maupun online. Tapi saya berharap jemaat masih bersemangat untuk memujinya. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Bapa di dalam setiap hidup kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang kami mampu Bapa. Kami percayakan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita pujikan Allah kita yang dahsyat. Mari semuanya bersama-sama.
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kau Allah di hidupku, Allah di hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia, walau semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita pujikan lagi betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Kau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak berujung panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, hidup, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia, walau semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kepada pembicara saya persilakan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada seperti kami ada. Kami tahu ketika di luar sana terjadi banyak ketakutan, kecemasan,
kami semua yang ada di dalam lindungan Tuhan, kami tetap aman dalam jaminan-Mu. Itu sebabnya saat ini kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Buka akal budi kami supaya kami mengerti Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada setiap kami dan tambahkan urapan-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ya, sore ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Walaupun Anda tidak berada di gedung gereja, saya yakin tidak mengurangi nilai daripada ibadah kita. Yang penting hati kita tetap sama. Ya. Kita baca dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 10 sampai 14. Kidung Agung 2 ayat 10 sampai dengan 14. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitak, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Amin. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita dapatkan bahwa untuk segala sesuatu ini ada era yang beda-beda. Ada musim dingin, ada musim hujan, ada musim berbuah, musim memangkas, dan juga musim semi, ya, berbagai macam musim. Memang dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di situ juga mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 17 katakan, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Untuk setiap periode musim selalu ada tanda-tanda musimnya, yang bisa kita sebut sebagai gejala, saudaraku ya, sebagai gejala. Ketika musim penghujan, cuacanya seperti apa kita tahu. Matius 16 ayat 3, di situ Tuhan mengatakan kepada para orang-orang Farisi, ya, ketika langit merah dan redup, engkau mengerti dan engkau berkata bahwa hari ini sedang buruk. Rupa hari kamu tahu membedakannya, tapi tanda zaman seringkali tidak menjadi perhatian. Ya, ketika kita tahu ada musim dingin, musim penghujan, musim tidak bisa bekerja, apa yang harus kita lakukan? Manusia ini dicipta oleh Tuhan, dilengkapi dengan akal budi. Itu sebabnya kita harus jadi bijaksana. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, harus peka, saudaraku. Dan kepekaan kita ini kalau kita tindak lanjuti, itu sama dengan kepekaan kita di dalam menyikapi sesuatu yang bisa kita katakan sebagai tingkat kecerdasan untuk beradaptasi. Kalau hari-hari ini perubahan banyak terjadi. Biasanya Anda dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, mungkin Anda beredar-edar, bekerja, berkeliling, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau mungkin Anda tetap tinggal di kantor, tapi kantor Anda didatangi banyak orang.
hari-hari ini ya saya yakin situasinya berubah secara total. Kalau Anda lewat jalan raya, jalan itu yang biasanya macet juga jadi tidak macet. Karena memang ada himbauan, aturan pemerintah tentang stay at home. Keadaan ini, saudaraku, membuat kita mengalami banyak perubahan. Ayo kita lihat ya, di Efesus 5 di situ menjelaskan bahwa waktu-waktu ini waktu yang jahat. Anda merasa enggak hari-hari ini jahat? Gimana tidak, saudaraku ya? Orang keluar rumah enggak ngapa-ngapain, tapi dijara sama yang namanya virus COVID-19 ini. Jahat banget situasinya. Nah, kalau memang waktu ini sangat jahat, Efesus juga katakan perhatikan dengan seksama bagaimana kita ini harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi biarlah kebijaksanaan itu jadi milik kita. Bijaksana yang bagaimana? Yaitu mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita bodoh, usahakan supaya kita mengerti kehendak Allah. Nah, adaptasi yang positif adalah sebuah adaptasi yang menjalankan hidup ini, melihat situasi yang jahat, lalu mengerti kehendak Allah, dan kita mengambil sikap. Sudah benarkah sikap Anda? Di Amsal 6 ayat yang ke-6 itu ada ayat yang menuliskan, pergi, belajarlah kamu kepada semut. Apa yang perlu dipelajari dari semut? Ayat menuliskan perhatikan lakunya dan jadi bijak. Saudaraku, kadang-kadang kita juga jadi heran. Mengapa sih manusia ini perlu diajak untuk lihat dan memperhatikan semut supaya jadi bijaksana? Ternyata semut ini punya kelebihan yang luar biasa. Di ayat 8 di situ dituliskan, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen. Semut ini tahu situasi. Kalau musim penghujan, dia tidak akan bisa tahan. Kelangsungan hidupnya akan sangat terancam. Itu sebabnya di waktu musim panen, di waktu musim panas, yang namanya semut ini bertindak agresif. Saudara ya, kita akan belajar lebih daripada kepada semut. Ada 4 binatang yang kecil, tapi ternyata ditulis dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran buat kita sekalian. Ya, Amsal Fatsal yang ke-30 ayat 25 sampai 28. Kita baca dulu, nanti kita akan bahas ya. Amsal 30 ayat ke-25 sampai dengan 28. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Ada 4 binatang ini yang tingkat adaptasinya sangat positif. Ini yang kita akan perhatikan dan kita coba kaitkan dengan keadaan kita hari-hari sekarang ini. Ya, semut tadi saya sudah katakan ya, tidak kuat tapi menyediakan makanannya di musim panas dan musim panen. Ini berbicara mengenai kepekaan semut terhadap ancaman atas kelangsungan hidupnya.
dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan pangannya ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya terancam sekali. Oleh karena itu, dia berjuang dengan maksimal supaya ketika ancaman itu tidak ada, ketika musim panas, ketika dia bisa tahan, dia berjuang, dia untuk mengumpulkan makanannya. Saya akan masukkan ini ke dalam satu kategori, saudaraku, yaitu perjuangan yang maksimal secara internal. Jadi dia tahu kekurangan, dia tahu kebutuhannya, dia tahu ancamannya. Itu sebabnya dia memaksimalkan kemampuannya untuk dia berjuang mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagian yang kedua bicara soal pelanduk tadi. Pak, pelanduk ini bangsa yang lemah katanya. Berbeda dengan semut yang berjuang memanfaatkan semua kapasitasnya. Aduh, kalau Anda lihat semut di musim panas, musim panen, saudaraku ya, maka bukan hanya musim panen, Anda ketinggalan Anda makan, makanan Anda tertinggal di meja, tahu-tahu semut itu bisa berbaris-baris, antri, penuh semua, saudara. Kenapa? Semut tahu dia butuh pangan, dan pangan itu disimpan supaya kelak waktu musim dia tidak bisa keluar, maka dia akan tetap bisa mempertahankan hidupnya. Nah, pelanduk ini bukan memanfaatkan maksimal kemampuannya, tapi pelanduk ini kecerdasannya, tingkat adaptasi positifnya adalah dia tahu ada ancaman, ada musuh, ada bahaya bagi dirinya, sehingga kelangsungan hidupnya itu juga terancam. Bayangkan kalau ada binatang buas, kalau ada sesuatu yang mengancam hidupnya, dia tidak bisa bertahan karena dia memang lemah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Beda dengan semut. Kalau semut berjuang dengan kekuatannya sendiri, ini bangsa pelanduk ini belajar mengenali fasilitas lingkungan, ya, fasilitas yang ada di lingkungannya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. External facility itu dimanfaatkan secara maksimal. Dia lihat, wah, kalau dia beredar-edar di tempat terbuka, dia sangat terancam hidupnya. Itu sebabnya dia tahu ada bukit batu. Kesanalah dia akan berlari dan dia akan sembunyi di bukit batu itu. Karena dia tahu yang namanya singa tidak bisa masuk dalam lubang-lubang di bukit batu itu. Dia aman di dalamnya. Itu kelebihannya pelanduk. Yang ketiga, kelebihannya belalang, saudaraku ya. Belalang ini tidak punya raja katanya. Namun mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi belalang itu kalau bekerja, kalau berjalan itu rombongan, saudaraku ya. Berbaris, rombongan juga tidak ngawur. Tapi di sini dikatakan berbaris dan teratur. Artinya apa? Kesadarannya belalang ini bahwa kalau dia bekerja seorang diri, satu, maka hidupnya akan terancam. Terancam apa, saudaraku? Anda pernah lihat di televisi, kalau ada rusa satu rombongan, saudara, terus ada yang tertinggal satu. Siapa yang paling bahaya? Kalau ada singa datang, kalau ada binatang buas, kalau ada macan, saudara. Yang paling bahaya adalah yang tertinggal sendiri. Itu sebabnya mereka hidupnya secara community, secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Ya. Bukit Batu ini merupakan tempat perlindungan bagi pelanduk. Tapi kalau belalang ini
Tidak sembunyi di bukit batu, saudaraku. Belalang ini kelebihannya adalah dia akan hidup bergerombol. Ya. Artinya dia sadar dia tidak mampu hidup sendiri, dia perlu komunitas. Dan di dalam community ini ada aturan-aturan yang secara walau tidak tertulis, tapi mereka semua taat. Ya. Jadi kekuatan belalang itu ada dalam kebersamaannya. Yang keempat, bicara soal cicak. Ini bicara katanya bisa ditangkap tangan, tetapi ada di istana raja. Ini sebetulnya bicara mengenai cicak ini sangat cerdas, saudaraku ya. Untuk apa? Untuk bisa membaca kesempatan. Dia tahu situasi. Coba Anda masuk di istana raja. Berani kira-kira Anda masuk di istana? Saya yakin tidak bisa. Kita kalau masuk ke istana ada toto kromo, ada aturan yang harus dipenuhi. Ya. Tapi ini cicak bisa menyusup masuk di istana raja. Ya. Kita coba kaitkan ini dengan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab, yang ada di kitab Ester. Ya, nggak usah dibaca, tapi Anda PR, Anda kan sudah di rumah. Kalau dapat pekerjaan rumah akan jauh lebih bagus. Nanti malam dibaca dengan baik, direnungkan dengan seksama. Di dalam kitab Ester pasal 3 dari ayat yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Di situ diceritakan tentang bangsa Yahudi yang hidupnya terancam. Saudaraku, hari-hari ini ya keadaan dunia itu begitu jahat. Kalau bangsa Yahudi diancam oleh pembunuhan massal yang dilakukan oleh Hamas. Hari-hari ini kita lihat di televisi berita-berita, aduh begitu mengerikan, saudaraku ya. Apa yang terjadi? Orang terbunuh oleh COVID begitu banyaknya. Jadi situasinya juga dalam situasi terancam. Di ayat bagian pertama di Khotbah pasal 2 yang kita baca tadi, di situ dituliskan di ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 di situ bercerita tentang merpati yang sembunyi di celah bukit batu. Rupanya bukan cuma pelanduk yang ngerti memanfaatkan bukit batu sebagai tempat perlindungan. Anda tahu merpati yang terdapat di Kidung Agung pasal 2 ayat 10 sampai 14 berbicara tentang Sulamit. Ya, kekasih hatinya Raja Sulaiman yang namanya Sulamit. Sulamit ini sembunyi di celah-celah bukit batu katanya, ya, celah bukit batu. Di terjemahan yang lain dituliskan ayat 14 itu, merpatiku di celah padas, di persembunyian pada jurang. Jadi bukit batu ini di terjemahan ND itu dijelaskan sebagai celah-celah padas. Bukan di bukitnya, tapi di celahnya bukit, di cekungan-cekungannya. Di situ merpati ini sembunyi mengamankan diri. Juga di jurang-jurang. Saudaraku, ingat ayat ini, ingat Mazmur pasal 27 yang mengatakan bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga perisaiku, bahwa Tuhan juga penolongku, kota bentengku yang teguh. Mazmur 91 juga menuliskan bagaimana Tuhan itu seperti bukit batu yang menjagai, melindungi, memberikan rasa aman kepada umat yang dikasihi. Saudara, bagaimana sikap kita saat-saat ini?
pemerintah untuk menjaga masyarakat supaya tidak terserang wabah pandemi ini, mewajibkan kita sembunyi juga kan? Anda di rumah merasa sembunyi? Jangan jadi stres. Banyak orang jadi stres. Waduh, grup WA itu saudaraku ya, kalau dilihat sebentar, ditinggal noleh sebentar, dilihat lagi dibuka, angkanya sudah sampai pembicaraan 800 lebih. Saya jadi kaget, ini sopo ae omongnya cik buahnya, saudaraku ya. Nah, ternyata semua sambat. Apa yang disambatkan? Biasa kerja disuruh nganggur, biasa keluar disuruh di rumah. Itu buat orang jadi stres. Tapi hari ini saya akan ajak Anda untuk jadi cerdik, untuk jadi cerdas, untuk jadi bijaksana. Kita harus bisa cepat beradaptasi. Bukan adaptasi yang negatif, saudaraku, tapi sebuah adaptasi yang positif. Adaptasi yang positif, membaca situasi, menjaga kelangsungan diri, lalu mengerti kekurangan dan kelebihan diri sendiri, lalu menentukan sikap. Amin. Ya. Itu penting, saudaraku ya. Itu sangat penting. Karena kita manusia memang dicipta Tuhan lebih dari ciptaan lain. Akal. Jangan mau kalah sama ciptaan lain yang nalarnya saja yang lebih. Kita ini nalar juga harus lebih, akal budi lebih. Jadi tingkat adaptasi kita itu jauh akan jadi lebih tinggi. Ya, balik ke ceritanya Esther dan Mordekai. Waktu itu bangsa Yahudi sedang dalam ancaman. Saya mengambil tanda kutip, waktu itu diancam oleh musuh, dibinasakan oleh peraturan pemerintah karena sikap Haman yang tidak rela kurang dihormati oleh Mordekai. Saya tidak bicara soal ancaman bentuk apa, tapi yang jelas hari itu orang Yahudi, komunitas orang Yahudi semuanya sedang terancam dipunahkan. Kelangsungan hidupnya terancam untuk tidak bisa berlanjut. Saudara, sikap yang diambil, sikap apa? Saya akan ajak Anda adaptasi yang model gimana yang akan kita ambil supaya kita jadi bijak. Anda mau mengucap syukur senantiasa, Anda mau bersuka cita senantiasa, biar waktunya tidak stay at home, Anda sukacita. Tapi stay at home pun Anda sukacita. Amin. Ada sukacita, stay at home, tetap bersukacita, bersyukur karena ada bagian rencana Tuhan. Kita mengerti bagian rencana Tuhan dan kita menyikapinya sebagai adaptasi positif. Jadi untuk cerita tentang Esther ini, yang pertama, saudara, yang pertama, seperti bahasan kita, pembacaan kita di Amsal 30 tadi, seperti semut, ngerti ancaman. Semut dan pelandu ini mengerti ancaman yang terjadi atas kelangsungan hidupnya. Hari-hari ini siapa manusia yang tidak terancam, saudaraku ya? Keluar rumah, ada orang bersin. Coba Anda lari enggak kira-kira? Anda keluar rumah lalu ketemu sama orang yang bersin. Orang itu belum tentu bawa penyakit, enggak. Tapi Anda lihat orang bersin aja Anda terbirit-birit lari. Kenapa? Karena Anda sadar hidup Anda terancam kalau ada orang bersin gitu. Betul enggak? Lucu saudaraku ya. Lucu tapi real, nyata gitu. Jadi ini Esther dan Mordekai. Setelah pengumuman, setelah surat edaran dari Raja Ahasveros itu diberitakan ke seluruh penjuru negeri
bahwasanya bangsa Yahudi ini dalam kurun waktu tertentu yang tidak terlalu lama waktunya akan dibasmi habis. Mordekhai itu punya kegiatan rutinitas. Kalau Anda baca di kitab Ester, apa kerjanya rutinitas Mordekhai setiap hari? Waktu Ester belum jadi ratu, tidak disebutkan rutinitasnya apa. Tapi setelah Ester jadi ratu, ini Mordekhai, bapak angkatnya Ester ini, punya rutinitas istimewa. Setiap hari dia datang ke tempat istana di mana Ester ini hidup, tinggal bersama dayang-dayangnya. Di situ dia berada tiap hari. Itu sebabnya dia ketemu juga dengan Haman yang merasa kurang dihormati oleh Mordekhai. Rutinitas itu, saudaraku, berhenti ketika surat edaran itu diberitakan. Nah, ini Mordekhai ini sadar hidupnya, hidup bangsanya terancam. Itu sebabnya dia tidak keberatan rutinitasnya ditinggal. Dia tidak lagi tiap hari duduk di depan istananya Ester. Enggak. Tapi dia hari itu datang menemui Ester. Dia membicarakan apa yang menjadi berita yang harus dia sampaikan melalui sida-sidanya, yaitu bahwasanya orang Ibrani, orang Yahudi akan dibasmi total. Ester bilang, apa yang aku bisa lakukan? Mordekhai bilang, jangan kira kamu di istana, kamu akan selamat. Kalau hari itu tiba, biar yang di istana sampai yang di gobok reot, semua orang Yahudi akan habis. Saudaraku, sadar akan keberadaannya. Seperti semut sadar akan keberadaannya. Itu sebabnya yang namanya Ester ini tidak berdiam diri. Saudaraku ya, dia berusaha dengan segenap kemampuannya. Sebagai ratu, dia berpikir juga, aku berapa hari ini tidak dipanggil oleh raja. Kalau raja nggak manggil, aku menghadap. Aku kalau tidak diperkenan, kalau tongkat raja itu tidak diangkat, aku akan dibunuh. Tapi aku akan berusaha. Seperti sikapnya semut tadi. Tahu ada ancaman, dia berusaha maksimal. Mengambil sikap daripada pelanduk, Ester bilang, kalau begitu, kalau mengandalkan aku saja, bisa jadi seluruh Yahudi tetap mati, dibunuh semuanya, juga termasuk aku dan Mordekhai pamannya mati juga. Itu sebabnya Ester bilang, poin yang kedua, apa yang dilakukan Ester? Bilang, serukan pada semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan ini untuk tidak berdiam diri, dukung aku berusaha, tapi dukung aku, ikutlah berpuasa dan berdoa. Bukan hanya orang Yahudi yang disuruh puasa dan doa. Ini Ester bilang kepada Mordekhai, aku juga akan berpuasa dan berdoa. Seluruh dayang-dayangku, sida-sidaku, semuanya juga akan tak libatkan di dalam kegiatan puasa dan doa. Anda tahu, ini merupakan sebuah sikap yang sadar keterbatasan kemampuannya. Lalu dia mengambil apa yang bisa dimanfaatkan. Dia tahu ada janji Tuhan. Dia punya Allah yang hidup. Allah orang Yahudi, Allah orang Ibrani. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang bisa diandalkan. Amin. Dia mengerti sejarah. Dia mengerti Taurat.
Dia mengerti bagaimana Tuhan memberikan pertolongan ketika orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ketika tentara-tentara Mesir hendak membunuh, menghabiskan orang-orang Israel ini. Buru-buru yang dilepaskan, dibebaskan. Bagaimana Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberikan pembelaan dan perlindungan. Dia mengerti bagaimana di siang hari tiang awan itu menjadi pelindung, menjadi penunjuk jalan. Dia mengerti juga bagaimana di malam hari tiang api itu menghangatkan cuaca. Dan bahkan ketika semalam-malaman orang Mesir, tentara berkuda Mesir itu sudah dekat banget dengan orang Israel. Tapi semalam itu walau jaraknya dekat, orang Mesir tidak bisa deketi orang Israel. Kenapa? Karena tiang api yang tadinya ada di depan itu pindah ke belakang menjadi pembatas antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena ada tiang api yang membatasi, orang Israel ini selamat. Saudaraku, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, juga Allah Anda dan Allah saya kan? Amin. Di tengah suasana dunia yang sudah maut morat marit, ancaman ada di mana-mana. Bahkan antar saudara ketemu saja merasa iya kalau enggak kamu yang carrier. Iya kan? Seperti itu kan keadaannya. Orang dibuat saling mencurigai. Enggak aman. Anda harus yakin. Allah yang sama. Firman-Nya tetap sama. Janjinya tetap sama. Kalau langit, bumi, dan seluruh isinya boleh berubah. Tapi satu titik firman Allah itu tidak ada yang berubah maknanya. Amin. Janji Tuhan buat kita yang percaya kepadanya. Buat kita yang mengandalkan Dia. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Ayo, Anda ada yang berada di rumah. Kita sebut dengan sungguh-sungguh 3 kali kita ucapkan. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Esther dan Mordekai sadar akan keadaan itu. Anda sadar enggak Anda punya Tuhan yang punya janji? Anda sadar enggak Anda punya Tuhan yang menjamin keselamatan, keamanan Anda? Itu sebabnya Esther ini bilang, kalau aku usaha dengan kekuatan sendiri, ya bentuk usaha dengan kekuatan sendiri, kalau saat-saat ini, ya memang mengikuti, mentaati peraturan pemerintah. Untuk kalau tidak penting tidak keluar rumah, saudaraku ya. Kalau Anda keluar rumah pakai masker, ada yang menghimbau lagi pakai kacamata, bahkan ada yang dijual lagi sekarang ini baju pengaman. Sumuk, saudaraku, enggak enak pakai itu. Itu salah satu bentuk usaha. Tapi lebih daripada usaha itu tetap terbatas. Hasilnya tetap terbatas. Yang tidak terbatas adalah usaha mengandalkan Tuhan. Manfaatkan perlindungan Tuhan. Esther tahu dia tidak mampu jalan sendiri. Itu sebabnya dia puasa dan doa. Ayat menuliskan, doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Ayo doa orang benar. Tulis nama Anda. Doa saya, doa siapa saja. Kalau dinaikkan dengan kesungguhan, besar kuasanya.
Esther tahu kuasa doa itu luar biasa. Dan ada ayat yang lain katakan, kalau yang jenis ini kamu tidak bisa hanya dengan doa saja, tapi berdoalah dengan berpuasa. Jadi doa puasa itu merupakan senjata yang ampuh. Amin. Ya, senjata yang ampuh. Ya, jadi bagian yang kedua dari cerita tentang Esther. Esther mengandalkan, pertama mengandalkan kedudukannya yang terbatas. Kedua mengandalkan doa puasanya. Amin. Doa puasanya. Dan yang ketiga, saudaraku ya, yang ketiga, apa yang terjadi? Di situ dituliskan di pasal 4, Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah setiap orang Yahudi untuk berpuasa bagiku. Jangan makan, jangan minum 3 hari. Baik malam, baik siang. Ya, enggak kebetulan hari ini kemarin mulainya puasa, saudaraku ya. Tapi berbeda dengan lazimnya saat-saat puasa sebelum COVID. Anda malam-malam akan dengar musik. Sekarang enggak ada semua, sampai hampir terlewatkan suasananya ya. Tapi di sini puasanya siang dan malam. Kalau Anda khawatir di tengah-tengah situasi seperti sekarang, ambillah doa dan puasa. Amin. Dan yang ketiga, Esther sadar kalau dia sendiri yang puasa doa, dia bergandeng tangan dengan Mordechai puasa doa. Jangankan 3 hari, sampai 40 hari barangkali. Beda enggak kalau dibandingkan dengan seluruh masyarakat Yahudi berdoa dan berpuasa. Pengkhotbah 4 ayat 12 itu menuliskan, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali yang 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudaraku, ibadah di gereja ditiadakan. Itu salah satu bentuk usaha iblis untuk mencerai-beraikan kita. Menjadikan kita ini, hidup kita ini pribadi lepas pribadi. Satu-satu, saudaraku ya. Jadi bagaimana kita ini, Tuhan sudah menyiapkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kalau ditiadakannya ibadah, saudara, itu terjadi zaman berapa puluh tahun, berapa dekade yang lalu. Anda kesulitan betul-betul hidup sendiri. Tapi sekarang, sebelum zaman ini jadi, sebelum situasi ini jadi, Tuhan sudah menyiapkan bagi kita fasilitas. Fasilitas apa? Medsos. Sikapi dengan positif medsos ini, saudaraku ya. Ada WA, Anda bisa kontak seorang dengan yang lain. Bahkan WA ini dibentuk bergrup. Segereja bisa jadi satu grup. Ada lagi Zoom, ada lagi Google Meeting. Saudara, yang paling mudah, Anda manfaatkan itu. Itu sebabnya kita harus, sekalipun kita di rumah sendiri-sendiri, tapi kita tidak sendiri. Ya. Sekali waktu, satu malam ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini sama saya. Pesan Tuhan bagi kita, saudaraku, Anda dengar. Tuhan bilang, libatkan seluruh jemaat untuk membentuk pusaran doa. Saya tangkap berita itu. Libatkan seluruh jemaat untuk membentuk menjadi pusaran doa. Saudara, air yang kericik-kericik sendiri tenaganya seberapa? Tapi Anda tahu pusaran, Anda pernah sampai di Waduk Selorejo? Ada yang pernah sampai sana enggak? Anda lihat
waduknya itu dibuat lengkungan-lengkungan seperti satu hyperbol ya, bola. Tujuannya untuk apa? Supaya air itu kalau dilepas ke sana itu bisa terus didorong jalan jadi pusaran, dan pusaran air itulah yang membuat tenaga listrik, membangkitkan tenaga listrik. Itu sebabnya disebut Celorejo Waduk itu disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau Tuhan bilang pusaran, libatkan seluruh jemaat. Saya ingat ayatnya Esther ini, saudaraku ya. Esther tidak berjuang dengan Mordechai sendiri, Esther tidak berjuang bersama dengan sida-sidanya saja, Esther tidak dengan familinya saja, tidak. Tapi Esther ini dengan semua Yahudi. Halo, jemaat Tuhan yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan. Anda stay at home. Jangan biarkan stay at home-mu betul-betul stay at home alone. Kayak filmnya Home Alone, ketinggalan seorang diri, saudaraku ya. Kita bisa tertinggal jauh. Ayo kita libatkan semua jemaat jadi bagian dari pendoa. Anda bersedia? Itu sebabnya saya pikir dengan cara apa bisa melibatkan jemaat ini. Pusaran itu berbicara tentang kekuatan yang sangat besar. Kalau Anda dan saya, sekalipun kita ini di rumah masing-masing, tapi semua kita berdoa, kekuatannya besar apa enggak? Berdoa dengan satu topik, satu permohonan, satu tujuan, sehingga itu merupakan satu lintasan air yang kuat, bisa membangkitkan tenaga yang besar. Tenaga dari mana? Dari surga turun ke bumi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. Ya. Anda percaya kan? Kuasa doa itu dahsyat. Ada mungkin kekuatan Anda terbatas, tapi saya yakin Anda sadar kekuatan doa bersama kita semua itu luar biasa besarnya. Itu sebabnya setiap jam 9 malam saya menghimbau setiap jemaat GBI Anugerah Sulung, jangan engkau tidak terlibat dalam doa itu. 10-15 menit. Anda jangan sembarangan, saudaraku ya, berdoa asal rekam. Tidak. Bertindaklah seperti Anda melayani di gereja. Akan terlihat, saudaraku ya. Mungkin Anda perlu latihan, menempatkan waktunya. Anda perlu menyocokkan suaranya. Latihan dulu enggak apa-apa. Sampai tepat kira-kira ya waktunya antara 10-20 menit. Orang yang berlatih dengan baik, merekam dengan baik, sebetulnya akan mendatangkan urapan yang bisa diimpartasikan kepada semua jemaat. Amin. Amin. Saya rindu. Bukan sekedar tugas. Nanti Anda pikir di rumah wae lo saenake ngerekam. Enggak, saudaraku. Sungguh, saya rindu. Ini pesan Tuhan. Saya sampaikan kepada Anda supaya Anda tidak tinggal sendiri. Kayak home alone. Tapi kita dalam kebersamaan kita. Mungkin Anda yang berlatih sebelum jam 9 Anda sudah harus rekam selesai. Jam 9 Anda tayang. Jangan Anda berpikir, aku sudah tayangkan, aku tadi sudah nyanyi, aku tadi sudah ibadah, sudah selesai. Saya menghimbau Anda yang sudah merekam, yang tugas, yang sudah merekam, jam 9 Anda tayangkan. Ayo di jam yang sama, kita stand by. Ketika pemuji memuji Tuhan, kita juga memuji Tuhan.
Ketika baca ayat, kita juga dengar dengan baik atau ikut baca. Ketika penyembahan, kita ikut penyembahan. Saudaraku, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Jadi pusaran air pembangkit tenaga surga. Amin. Pusaran kekuatan doa pembangkit tenaga surga. Singkatannya apa? Anda buat sendiri singkatan itu. Bukan PLTA, saudaraku ya. Tapi tenaga surga. Nanti kalau memang banyak yang rindu bertugas, kita akan buat 1 hari 2 kali. Amin. Kemarin ada yang telepon saya, Ibu, saya ini rindu untuk ambil bagian di pelayanan itu. Tapi saya enggak bisa main musik. Saya ini mikir, lah wong aku dhewe ya ora wani, wong aku gak iso main musik. Saya bilang gitu, saudaraku ya. Nyanyi sendiri saya ndak wani. Ndak enak, tak rekam-rekam, tak coba-coba, tak denger-dengerno. Ndak enak. Ampang. Tapi saya bilang enggak sama jemaat. Saya dengar suaranya dia itu rindu banget. Itu sebabnya saya juga ngomong sama penelpon. Saya bilang kalau gitu gini, kamu rekam suaramu, nyanyi yo. Kamu dengan siapa? Dengan keluarga, 2 orang, dengan anak. Oke, kamu nyanyi yo, rekamen, kirimen ke tempatku, tak dengerin. Oh sudah Bu, saya sudah latihan. Oh luar biasa, saudaraku, serius ya. Saya sudah latihan Bu, saya sudah ngerekam. Sekarang juga ya saya kirim ke Ibu. Wow, hati saya gembira. Tapi air mata saya menetes, saudaraku. Saya merasa respon jemaat cukup bagus. Itu sebabnya saya yakin sekalipun gereja tidak ada kebaktian, semua jemaat justru menguji diri akan kerinduan kebersamaan. Lalu kita dibangun lagi nanti ketika gereja sudah pulih ibadah. Kita sadar bahwa kita satu dengan yang lain membutuhkan. Kita sadar bahwa kekuatan kita bersama itu jadi kekuatan yang besar untuk menarik tenaga surga turun ke bumi. Dan jemaat ini luar biasa, saudaraku ya. Kirim dan saya dengar. Bu, wes enggak apa-apa, kirimen. Kamu tugas ya, tanggal sekian. Saya bilang gitu, saudaraku. Enggak pakai musik. Yang penting do the best. Kerjakan dengan sungguh seperti melayani. Yang dilayani kan bukan manusianya yang madep-madepan. Sebetulnya sekalipun tidak madep di medsos, kita melayani Tuhan yang sama. Amin. Ya, saya berharap lewat doa jam 9 ini nanti akan jadi tumbuh kembang yang luar biasa. Ya, itu pusaran tenaga doa, pembangkit tenaga surga. Jadi Esther ini menarik semua Yahudi. Dia tidak peduli dia jelata, dia rakyat tidak mampu, oh ini dia ini ratu, yang satu lagi kedudukannya, tidak peduli siapa. Yang jelas semua dilibatkan. Anda mau terlibat semua? Amin. Nanti saya akan pilih, saudaraku ya, yang waktu tayang itu serius, itu mungkin tugasnya akan lebih banyak. Itu karena itu akan mendatangkan impartasi pengurapan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Esther ini, saudara, ketika dia hendak mengusulkan, menceritakan kepada raja, mengusulkan pembebasan bangsanya daripada petaka, dia tidak sembrono. Dia tahu dia raja, istri raja, dia ratu. Tapi dia tahu, dia sadar bahwa ratu itu tanpa perkenanan raja tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya 3 kali dia mengundang raja
dan orang kesayangannya yang namanya Haman. Dijamu, saudaraku ya. Terus raja tanya, ada apa kamu kok jamu? Oh enggak apa-apa. Kedua kali lagi, sampai ketiga kali raja bilang, ratuku yang cantik. Itu bahasa sehari-harinya ya. Ratuku yang cantik, cintaku hanya untuk kamu. Kalau kamu undang kami makan, punya mau apa sih? Kalaupun kamu minta setengah kerajaan dari kerajaanku, akan aku berikan kepadamu. Esther nangkep, beradaptasi dengan cepat. Lalu Esther bilang, ampun hambamu raja, hambamu minta supaya jangan hambamu ini dibunuh. Raja tanya, siapa yang mau bunuh kamu? Terus Esther tunjuk, ini loh orang yang di sebelah raja ini loh. Akan bunuh hambamu beserta dengan seluruh bangsa hamba. Raja, hambamu ini orang Yahudi yang surat edarannya sudah raja pasang meterai untuk semuanya akan dibasmi dalam waktu dekat. Mohon kemurahan raja untuk memberikan nyawa hambamu dan seluruh bangsa. Waduh saudaraku, Raja Mordehai dengan Raja Ahasveros dengar permohonan ini. Dia tidak minta istana, dia tidak minta harta benda, dia tidak minta apa-apa, dia minta nyawanya. Raja jadi marah sama Haman. Haman pucet pasi. Dan akhir cerita kita tahu, senjata yang disiapkan oleh Haman untuk menyulakkan namanya Mordehai ini, senjata makan tuan, saudaraku ya. Pakai oleh Raja Ahasveros, ambil senjata itu, sulakkan Haman ini. Ayo kamu rasa, saudaraku ya. Enak nggak kira-kira? Ini luar biasa. Yang namanya Esther ini seperti cicak, tidak ada harganya, jijik, tidak punya kesempatan sebetulnya. Tapi dia bisa menyusup di tengah situasi yang sulit sesulit apapun. Dia masuk ke istana raja. Dia bukan lagi ratu yang menunggu kesempatan. Dia bukan lagi ratu yang tidak diacungi tongkat raja. Tapi dia ratu yang dibela oleh rajanya. Luar biasa, saudaraku ya. Dan Esther mendapatkan apa yang diinginkan. Semua surat itu, edaran itu dicabut. Jarang loh surat raja dicabut. Ini seperti menjilat ludah sendiri. Tapi raja sudah tidak memperhitungkan itu. Yang diperhitungkan raja adalah permohonan permaisurinya untuk mendapatkan nyawanya kembali. Hari-hari ini kita itu seperti merpati, saudaraku ya. Permaisuri daripada raja atas segala raja. Kita calon permaisuri. Sulamit adalah calon istri Salomo. Adalah sidang, gambaran daripada sidang Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup di periode terakhir menjelang hari H. Anda tahu hari H-nya itu hari apa kira-kira? Hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau anak-anak Tuhan di musim tahun-tahun lalu, di abad-abad yang lalu, tidak punya kesempatan menjemput, mempelai laki-laki surga dengan hidup ini. Karena mereka semua sudah dipanggil pulang. Kita ini
punya kesempatan, saudaraku. Kalau hari-hari ini adalah menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, Anda dan saya adalah Ester, adalah merpati, adalah sulamit yang kelak ketika Yesus datang di awan-awan kali yang kedua, kita menyongsong kedatangannya dengan sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya 4 hal Anda harus punya. Jangan bersedih kalau harus stay at home. Stay at home adalah waktunya Anda beradaptasi dengan cepat, mengerti kehendak Tuhan. Tidak doa sendiri, doa mesbah pribadi dibangun, mesbah keluarga dibangun. Saudara, saya minta di jam 9 itu keluarga-keluarga, saya akan dengar dan saya akan tahu, oh keluarga ini ada mesbah keluarganya, oh keluarga ini bukan rahasia saudaraku ya, tapi benar ada enggak? Jadi dari situ kita bisa nimbang. Paling tidak setelah tahu, oh keluarga ini kok abot ya, kita yang lain jangan menghakimi, amin. Saling dukung, mendukung, doakan supaya semua keluarga jemaat GBI Anugerah Sulung jadi kuat di dalam doa, amin. Dan ketika kita semua kuat di dalam doa, doa itu jadi kekuatan yang sangat besar untuk mengubah semua keadaan yang COVID segera bisa dihentikan lewat doa. Amin. Ya, itu sebabnya terakhir di kitab Ester ada hari raya Purim. Pur itu undi, saudaraku ya. Jadi hari raya kemenangan, hari raya Purim. Mereka tidak jadi dibantai semua, tapi semua orang Yahudi berpesta pora merayakan kemenangannya. Saya yakin di balik situasi yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, nanti di balik itu ada kebangunan rohani besar-besaran gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang serius mencari Tuhan, yang mencintai Tuhan. Dia akan dibangunkan lebih dan lebih lagi. Amin. Kita tutup dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Segala yang diizinkan terjadi, kami tahu Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Ajari kami cerdas, ajari kami bijaksana untuk cepat beradaptasi positif. Kami mau melakukan bagian kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan. Saudaraku, setiap pekerjaan diberkati Tuhan. Diberikan hikmat akal budi untuk beradaptasi cepat. Kalau toko jadi sepi, kalau warung jadi sepi, kami mau adaptasi cepat Tuhan. Untuk mengambil jenis kerja dan cara layanan yang berbeda sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jemaat diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pengurapan, kasih antar kita sesama, dan keluarga-keluarga dibangun jadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.